Mas Bisa Putra dari Malayadi. Saya Zulfa Putra Andika dari Malayadi. Saya Amelia Bila dari Maharani. Saya Dagang Rolisya dari Maharani. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan konstruksi. Tingginya resiko kecelakaan di lingkungan proyek menjadikan pemahaman mengenai keselamatan kerja sebagai kebutuhan yang harus dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Malahayati melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk penerapan program Safety Morning Talk pada tukang atau pekerja sebagai media sosialisasi budaya K3 di Gedung Living Plaza, Kota Bandar Lampung. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya budaya K3 dalam lingkungan kerja konstruksi. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, melainkan menjadi tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pekerjaan. Kesadaran terhadap keselamatan kerja perlu ditanamkan sejak awal agar setiap aktivitas dapat berjalan dengan aman dan efisien. Selanjutnya, pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD selama bekerja. Para peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi helm keselamatan, rompi reflektif, sarung tangan, sepatu keselamatan, serta perlengkapan lainnya yang wajib digunakan sesuai jenis pekerjaan. Penggunaan APD yang benar dapat mengurangi resiko cedera dan melindungi pekerja dari berbagai potensi bahaya yang terdapat di area proyek. Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai berbagai bahaya pekerja yang umum ditemukan pada proyek konstruksi. Bahaya tersebut meliputi risiko jatuh dari ketinggian, tertimpa material, tersengat listrik, terpleset, hingga kecelakaan akibat penggunaan alat dan mesin kerja. Dengan memahami berbagai potensi bahaya tersebut, pekerja diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sebelum memulai pekerjaan. Dalam kegiatan ini juga dipaparkan data dan statistik kecelakaan kerja yang menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi akibat kurangnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan serta tidak digunakannya APD secara lengkap. Penyampaian data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja apabila aspek keselamatan diabaikan. Selanjutnya, pemateri menjelaskan prosedur evakuasi dan tindakan darurat yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan proyek. Para peserta diberikan arahan mengenai jalur evakuasi, cara melaporkan kejadian darurat, serta langkah-langkah. Pemahaman mengenai prosedur evakuasi menjadi bagian penting dalam upaya meminimalkan dampak kecelakaan kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur berbagai upaya yang harus dilakukan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya landasan hukum, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip K3 secara konsisten. Safety Morning Talk merupakan salah satu program komunikasi keselamatan yang dilaksanakan secara rutin sebelum pekerjaan dimulai. Kegiatan ini berupa penyampaian informasi, arahan, serta pengingat mengenai potensi bahaya yang mungkin muncul selama pekerjaan berlangsung. Melalui Safety Morning Talk, pekerja dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur kerja yang aman, penggunaan alat pelindung diri, serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja. Program ini menjadi sarana yang efektif untuk membangun komunikasi antar pengawas dan pekerja terkait aspek keselamatan kerja.
Pentingnya pelaksanaan Safety Morning Talk terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja sebelum memasuki area kerja. Dengan adanya briefing keselamatan yang dilakukan secara berkala, potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu menciptakan budaya keselamatan yang positif, meningkatkan kedisiplinan pekerja, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, Safety Morning Talk menjadi salah satu langkah preventif yang sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, Safety Morning Talk juga dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pekerja di lapangan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pekerja dalam menyampaikan pendapat, pengalaman, serta berbagai permasalahan yang sering dihadapi. Melalui diskusi yang interaktif, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan. Dalam sesi tanya jawab, beberapa pekerja mengajukan pertanyaan mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pemateri menjelaskan bahwa penggunaan APD merupakan salah satu bentuk perlindungan utama terhadap berbagai risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja. Pertama sudah saya sampaikan kaitannya K3 itu undang-undangnya nomor 1 tahun 1970, terus revisi tambahan tahun 2003 sama acuannya ke Permenaker. Itu saya lupa terakhir, tapi kalau salah tahun 2023. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa posisi K3 dengan posisi PMT, Project Management itu berdampingan. Itu tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi tadi sudah disampaikan juga kalau memang manajemen lapangan salah untuk safety-nya itu pihak K3 wajib loh ya, itu menegur gitu, untuk perbaikan dan untuk intinya untuk keselamatan gitu. Terus kalau untuk aplikasi lapangan tadi pelaksanaannya itu HSE nanti dibantu oleh mungkin dengan petugas K3 namanya di sini ada salah satunya Bapak Budia itu petugas K3 dilaksanakan oleh mandor dan pekerjanya. Jadi jangan dibalik, gitu loh, jangan dibalik. Jadi kalau untuk yang lain secara umum, AS ini mungkin seperti APD yang kami pakai, ya memang mohon maaf ada sedikit beda karena itu untuk mudah mengidentifikasinya, gitu kan, termasuk helm juga sama. Jadi kalau yang level-level BNT atau pelaksana di manajemen itu biasanya helm putih, kalau merah itu K3, kuning itu pelaksana atau pekerja. Gitu, jadi mungkin cukup itu dulu, nanti apa-apanya kalau kita mau discuss mungkin di luar kegiatan meeting ini, karena kan kita sebagai waktu juga harus ke lapangan juga ya. Iya. Ya, terima kasih. Dan sebagai dengan Pak Alex, ada dua kegiatan kita ya. Kegiatan kita biasanya itu safety talk itu seminggu sekali, memang suatu pengarahan keselamatan kerja itu pada umumnya. Tapi kita tiap hari ada 2 minggu sekali ada TBM ya. Terus block meeting itu dalam arti pengarahan kerja dari manajemen yang diberikan kepada kerja tentang masalah metode kerja. Itu pertamanya itu block meeting ya, beda dengan safety talk ya. Nah, nanti ketiganya kita mengisipkan suatu keselamatan kerja. Jadi arahan sesuai masalah kerja pagi TPM itu terutama juga keselamatan, dan kedua ada masalah mekanisme kerja dan metode kerja. Itu saja. Jadi istilahnya kalau ada pekerja yang baru, Jadi ada safety induksinya mas. Jadi sebelum ini baru ya, misalnya ini ada tukang atau pekerja baru, nah, sebelum mereka bekerja akan di
safety induction namanya itu. Jadi peraturan kayak apa, kewajibannya apa, lalu mereka kerja. Nah, itu safety monitornya itu kita minggu 2 kali Pak ya? Minggu 2 kali di hari Senin dan di hari Jumat. Ya, boleh nanti kalau memang mau ngikut besok pagi ada safety talk ya. Saya juga itu kewajiban untuk ada untuk divisi 3 adanya dari Jumat. Biasanya seminggu sekali. Tapi ya biasanya itu kalau memang terlalu sesuai dengan permintaan dari owner, biasanya juga tiap hari. Tapi dari owner mengatakan hanya seminggu 2 kali supaya tidak mengganggu aktivitas pekerjaan kita. Kita punya program juga banyak. Ya, ada safety induction, ada safety talk, ada safety meeting, ya, ada housekeeping juga ada. Oke, kita sekian saja. Itu ada yang masalah yang memberikan instruksi untuk safety monitor itu bukan pelaksana atau mandor, tapi kan di tiap proyek itu ada petugas ketiganya, HSE lah istilahnya. Nah itu yang beliau yang bertanggung jawab, dan semua HSE itu harus punya sertifikat yang asal merah, merah, rompi merah. Kebetulan HSE kita itu Bapak Arifin ini. Jadi kalau yang memberikan untuk safety monitor itu bukan pelaksana atau mandor, jadi dari HSE. Posisi HSE di proyek itu juga bukan di bawahnya PM sebetulnya. Kita sejajar karena divisinya udah berdiri sendiri-sendiri. Di PM pun nggak bisa mencampurin kewenangan dia. PM salah melanggar peraturan ketika dia berhak negur. Jadi secara ininya gitu struktur organisasi kalau di proyek. Jadi kita antara manajemen proyek ini sama K3 itu sejajar, sama bukan di bawahnya. Itu aja sih Pak. Baik Pak, terima kasih. Iya.